Halo kawan pajak, selamat datang di Pojangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah media yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah untuk mengedukasi kawan pajak semua seputar perpajakan. Pada kesempatan ini, saya, Adika, dan bersama saya telah hadir rekan saya yaitu Pak Joko yang merupakan penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Bagaimana Pak Joko kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, di tengah cuaca yang panas ini semoga kita juga selalu diberi kesehatan gitu Amin. kan Pak. Nah, jika pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang pertama kan ada pengukuhan pengusaha kena pajak, lalu setelah dikukuhkan dibahas juga mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, tentu saja bahasan-bahasan sebelumnya itu tidak akan lengkap jika kita tidak membahas mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak gitu. Jadi ya, nah saat di awal kita dikukuhkan, lalu bagaimana terkait pencabutannya? Jadi pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau kedepannya akan kita singkat saja Pak Joko PKP gitu ya. Nah pencabutan pengukuhan PKP adalah tindakan mencabut pengukuhan PKP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pencabutan PKP ini dilakukan terhadap pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Nah, jadi apabila suatu entitas nanti dicabut status pengukuhan PKP-nya, maka kewajiban terkait statusnya sebagai PKP seperti memungut PPN di setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak, lalu menerbitkan faktur pajak, menyetor dan melaporkan PPN itu menjadi tidak ada lagi. Nah, pencabutan pengukuhan PKP ini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak itu berdasarkan permohonan dari wajib pajak atau secara jabatan. Nah, apabila pencabutan PKP ini dilakukan atas permohonan wajib pajak, maka berlaku ketentuan. Yang pertama, permohonan pencabutan pengukuhan PKP itu diajukan ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan. Jadi kalau memang kawan pajak terdaftarnya misal NPWP-nya di Pesanggerahan, nah itu kan otomatis PKP-nya diadministrasikan di KPP Pesanggerahan. Maka mengajukan pencabutannya pun di KPP Pesanggerahan. Begitupun nanti kalau misal pindah gitu ya, pindah misal dari Pesanggerahan ke Kebayoran Lama, misal ke tetangga gitu ya. Nah nanti kalau sudah pindah, berarti nanti pengajuan pencabutan PKP-nya di KPP Kebayoran Lama atau di KPP yang baru gitu ya. Nah, permohonan pencabutan pengukuhan PKP ini bisa dilakukan secara elektronik atau tertulis. Nah, ini di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2020 itu disebutkan bisa secara elektronik maupun tertulis. Walaupun yang secara elektroniknya sampai dengan saat ini masih belum bisa digunakan gitu ya. Dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP memang sudah tidak memenuhi lagi ketentuan gitu. Tidak memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu kalau PKP-nya orang pribadi, misal orang pribadinya sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, permohonan pencabutan pengukuhan PKP-nya itu dapat diajukan oleh keluarga, sedarah, atau semenda. Nah, yang terakhir, pencabutan untuk wajib pajak PKP pusat itu hanya dapat dilakukan apabila untuk di cabangnya, misal di pusat PKP, di cabang juga PKP, terus pusatnya mau dicabut nih PKP-nya, itu harus dicabut dulu yang cabangnya. Ya, gitu kawan pajak. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, walaupun pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik ini belum bisa dilakukan ya melalui aplikasi e-registration, tapi kawan pajak tidak perlu khawatir karena pengajuan pencabutan pengusaha kena pajak ini bisa dilakukan secara tertulis. Bagaimana sih tata caranya nih pencabutan pengukuhan PKP secara tertulis? Mari kita minta Pak Joko untuk menjelaskan. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Kak Adia. Ini terkait pengajuan pencabutan pengukuhan PKP secara tertulis itu dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan melaksanakan hal-hal seperti berikut ini. Pertama itu mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini formulir ini bisa diminta di KPP ya, semua KPP bisa, atau di download di pajak.go.id juga bisa.
Terus kedua, pasti melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan ketentuan sebagai PKP tidak lagi dipenuhi. Jadi selain mengisi formulir, terus dilampirkan juga dokumen pendukungnya. Ya sepertinya identitas, fotokopi identitas KTP atau identitas NPWP-nya. Pengurus ya berarti ya, Pengurus yang pengurus ada, dan ya, badan yang gitu tertulis ya. ya di SPT tahunan. Mungkin contohnya kalau PKP-nya karena udah omsetnya di bawah 4,8 miliar gitu ya, mungkin ngelampirin laporan keuangan, SPT tahunannya gitu ya Iya, Pak Joko ya. nah. Terus juga menyantumkan nomor handphone yang bisa dihubungin. Oke. Terus permohonan ini dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan, atau juga melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat PKP diadministrasikan. Semua syarat tersebut apabila terpenuhi, KPP tempat PKP diadministrasikan itu akan menerbitkan bukti penerimaan surat kepada PKP. Sedangkan apabila belum terpenuhi, maka permohonan itu akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi. Oke. Terus bagaimana tindak lanjut atas permohonan tersebut di KPP? Nah, prosesnya nanti KPP akan memproses ya berdasarkan permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang telah diberikan BPE atau BPS, bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat. Kepala KPP itu akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan. Jadi ini nanti akan diteruskan ke pemeriksaan untuk diproses terkait pengajuan permohonan ini, pencabutan PKP ini. Terus berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala KPP itu akan memberikan keputusan berupa menerima permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan cara menerbitkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dalam hal pengusaha tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP, ya, atau keputusannya menolak permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan menerbitkan surat penolakan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha masih memenuhi ketentuan sebagai PKP. Nah, untuk jangka waktu yang di perusahaan itu prosesnya adalah penerbitan keputusan dilakukan paling lama 6 bulan sejak tanggal bukti penerimaan suratnya. Apabila melewati jangka waktu tersebut belum juga diterbitkan keputusan, maka permohonan PKP itu dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak paling lama 1 bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir. Terkait yang tadi ya, yang permohonan yang diteruskan pemeriksaan 6 bulan itu ya, selama proses itu tetap status PKP itu tetap melaporkan. Ya, karena belum dicabut aktif gitu ya, ya status karena PKP-nya keputusannya ya. belum. Ya, jadi betul. tetap melaporkan SPT masa PPN-nya. Nah, masih ada kewajiban PKP yang harus dilaksanakan gitu ya Pak Joko ini ya. yang biasanya wajib pajak biasanya mungkin lupa Agak ya. miss gitu ya. Agak miss ya. Selama keputusannya belum terbit, ya itu tetap kewajiban lapor SPT masanya PPN tetap dilakukan. Oke, jadi kalau bisa saya coba simpulkan dari yang tadi Pak Joko jelaskan, kalau untuk mengajukan pencabutan pengukuhan PKP ini yang pertama isi formulir dilengkapi dengan dokumen pendukung, lalu formulir dan dokumen pendukung ini disampaikan ke KPP bisa langsung atau tadi dikirim ya. Tuh, nanti kalau dicek nih sama petugasnya, dokumen pendukung sama formulirnya sudah memenuhi ketentuan, nanti akan diterbitkan bukti penerimaan surat. Itu ya Pak Joko ya. Kalau nggak memenuhi, nanti kalau yang nyampein langsung ya langsung dikembalikan gitu. Kalau yang lewat pos nanti dikembalikan melalui surat juga gitu ya Pak Joko ya. Nah, nanti kalau yang sudah terbit BPS nih, dalam artian secara persyaratan sudah lengkap, nanti sama KPP administrasinya akan dilakukan pemeriksaan gitu ya Pak Joko. Diperiksa nanti oleh petugas pemeriksa pajak, diteliti apakah memang wajib pajak ini sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai PKP atau sebenarnya masih memenuhi. Kalau sudah memenuhi, keputusannya nanti bisa dicabut status PKP-nya. Kalau tidak memenuhi, dalam artian masih sesuai kriteria PKP, berarti itu akan ditolak nanti ya Pak Joko ya. Dan itu KPP diberikan waktu 6 bulan gitu ya. 6 bulan paling lama. Jadi bisa jadi lebih cepat.
Tapi paling lambat itu 6 bulan. Kenapa diberikan waktu? Supaya juga ada kepastian buat wajib pajak ya Pak Joko ya. Ya, Karena kalau nggak diberi jangka waktu nanti itu kan wajib pajak jadi tetap harus ngelaporin PKP dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Makanya kalau sudah melewati 6 bulan KPP tidak menerbitkan keputusan, itu dianggap diterima gitu ya. Tuh, Pak Joko. Nah, baik. Lalu seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa pencabutan PKP dia selain karena permohonan dari PKP yang bersangkutan itu dapat juga dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pencabutan ini biasanya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif. Itu dapat, jadi DJP itu bisa secara jabatan melakukan pencabutan pengukuhan PKP kalau PKP-nya ini tidak lagi memenuhi ketentuan, persyaratan, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai PKP yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi. Jadi mungkin salah satu contoh pertimbangannya nih buat pembenahan basis data perpajakan kayak gitu, atau pemetaan wajib pajak itu supaya lebih akurat gitu ya Pak Joko ya. Makanya KPP itu juga bisa mencabut PKP secara jabatan. Lalu apa saja sih hal-hal yang menjadi dasar dari pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan? Mohon kepada Pak Joko untuk berkenan menjelaskannya, Pak Joko. ya. Yang tadi yang pertama kan memang berdasarkan permohonan wajib pajak ya. Nah, yang kedua itu emang bisa secara jabatan pencabutan itu. Jadi DJP itu dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Penelitian administrasi itu dilakukan terhadap pertama PKP itu dengan status wajib pajak non efektif. Jadi kalau NE biasanya iya status NE nanti akan PKP-nya biasanya dicabut secara jabatan. Oke. Kedua, PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain. Seperti yang dibilang tadi Kak Dika, bahwa kalau ada pusat, ada cabang-cabang masih PKP semua dan dipusatkan di apa namanya Di pusat satu KPP gitu ya, nah, nggak harus di KPP ya kalau nah, pemusatan ya. nah. Jadi itu yang terutangnya PPN telah dipusatkan. Oh, berarti kayak di cabang-cabang lainnya nih, karena sudah terpusat di suatu tempat, maka yang lainnya dicabut gitu ya, Pak Joko. Dicabut ini nggak harus permohonan, tapi jabatan gitu ya. Oke. Terus PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terus selanjutnya adalah PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak lanjut pemindahan ke wilayah kerja KPP lainnya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada permohonan saat pemindahan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau wajib pajak pindah itu PKP-nya dicabut dulu baru proses pemindahan. Oke, Nah, nanti di nanti KPP baru. yang terbaru baru memproses PKP lagi. Oke. Nah, kalau emang nggak benar ya akan Dicabut dicabut gitu ya, Pak jabatan. Joko. Jadi kalau kayak pindah, misal informasinya sekarang pindahnya ke alamat A, ternyata pas dicek oleh KPP baru di alamat A tidak ada kegiatan usaha gitu ya, Pak Ya, Joko ya. Itu bisa dicabut oleh KPP secara jabatan. Terus PKP yang telah dilakukan penonaktifkan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi terhadap penonaktifan sementara akun PKP dalam jangka waktu 1 bulan sejak penonaktifkan sementara akun PKP. Jadi ini sebenarnya beda proses ya. Yang pertama itu ke pemeriksaan, yang kedua kemungkinan ke waskon ya. Ke Makanya penelitian administrasi ya, Pak Joko ya. Administrasi nanti akan diterbitkan itu penonaktifkan sementara atau kata lain mungkin suspend ya. Iya, bahasa Inggrisnya. Nanti setelah 1 bulan diklarifikasi, wajib pajak itu akan mengklarifikasi ini diberi atau waktu tidak. 1 bulan gitu Diberi ya. waktu 1 bulan. Kalau nggak ada klarifikasi akan Cabut. cabut. Kalau ada klarifikasi masih ada, berarti nanti diaktifkan lagi, suspendnya dicabut. Oke. Terus PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi namun ditolak. Terus PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan. Oke, berarti nah tadi kan Pak Joko sempat menyebutkan bahwa pencabutan PKP secara jabatan itu bisa karena PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah ini contohnya mungkin melakukan tindak pidana di bidang perpajakan gitu ya Pak Joko ya, dan itu
dia menyalahgunakan misal membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau tindak pidana perpajakan lainnya gitu. Lalu tadi yang penonaktifan sementara akun PKP itu diberi jangka waktu 1 bulan, misal ya. Ini biasanya sih case-nya WP ini sesuai aturannya Per 04 TJ 2020 itu bisa dinonaktifkan sementara. Salah satu contohnya itu karena tidak lapor 3 masa pajak berturut-turut, 3 masa SPT masa PPN 3 masa pajak berturut-turut. Nah itu salah satu contohnya, itu bisa dinonaktifkan sementara. Nanti kalau dalam jangka waktu 1 bulan tidak klarifikasi, atau mungkin dalam jangka waktu 1 bulan ada klarifikasi nih tapi ditolak sama penelitinya, misal AR gitu ya. Nah itu bisa juga dicabut secara jabatan. Yang terakhir tadi ada PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan. Nah ini mirip sama yang tadi pemindahan gitu ya Pak Joko ya. Jadi pas mau aktivasi akun PKP, divisit ke tempat usaha, ternyata di situ tidak ada kegiatan usaha, seperti itu Pak Joko ya. Itu bisa dicabut secara jabatan. Oke. Terus Lalu yang selanjutnya Pak Joko? ya selanjutnya PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 bulan. Terus PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Terus PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Oke, tadi ya. PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi kan stepnya setelah pengukuhan PKP, supaya si PKP ini bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, itu harus aktivasi akun PKP ya Pak Joko ya. Itu biasanya berdasarkan permohonan ya. Iya, kalau nggak ngajuin permohonan dalam jangka waktu 3 bulan sejak PKP, dia nggak mengajukan permohonan aktivasi akun PKP, itu bisa dicabut juga PKP-nya secara jabatan. Nah, kan bisa jadi ini ternyata nggak serius nih mau jadi PKP seperti itu Pak Joko ya. Gitu. Nah, oke. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko terkait hal-hal apa saja yang menjadi faktor untuk dapat dicabut PKP-nya secara jabatan. Namun kawan pajak tidak perlu khawatir, walaupun bisa dilakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, pencabutannya sudah pasti seharusnya memenuhi ketentuan yang berlaku gitu. Jadi kalaupun sudah dicabut gitu PKP-nya Pak Joko ya secara jabatan, itu di Per 04 itu masih bisa dilakukan pembatalan nih si pencabutannya. Tata caranya gimana? Jadi nanti berdasarkan surat pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, PKP itu dapat menyampaikan klarifikasi secara tertulis terhadap pencabutan pengukuhan PKP dengan menyampaikan surat klarifikasi ke KPP terdaftarnya paling lama 1 bulan sejak surat pencabutan pengukuhan PKP dikirim. Nah, klarifikasi ini nanti harus ditandatangani atau disampaikan langsung oleh pihak-pihak yang berwenang. Misal kalau di badan ya pengurus, kalau orang pribadi ya orang yang bersangkutan, kalau warisan belum terbagi ya ahli warisnya, seperti itu. Dan melampirkan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa PKP masih memenuhi ketentuan sebagai PKP. Itu. Nah, lalu gimana tindak lanjut pembatalan ini Pak Joko? Ya, berdasarkan klarifikasi yang diterima, itu KPP menerbitkan dan memberikan BPS dan akan dilakukan penelitian administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, KPP akan memberikan keputusan paling lama 1 bulan setelah penyampaian klarifikasi PKP diterima. Putusannya bisa berupa penerbitan surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP dan pengaktifan kembali akun PKP apabila PKP tidak memenuhi kriteria pencabutan pengukuhan PKP. Pemberitahuan penolakan klarifikasi pencabutan pengukuhan PKP dalam hal PKP memenuhi kriteria pencabutan pengukuhan PKP. Dengan terbitnya surat pembatalan pencabutan pengukuhan PKP, maka surat pencabutan pengukuhan PKP menjadi tidak berlaku dan pengusaha tetap sebagai PKP. Selain berdasarkan klarifikasi PKP, DJP juga dapat melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan data dan atau informasi yang menunjukkan bahwa pengusaha masih memenuhi ketentuan sebagai PKP. Oke, baik Pak Joko ya. Seperti itu yang kawan pajak. Jadi kalau untuk pencabutan pengukuhan PKP sendiri sebenarnya intinya selama memenuhi ketentuan sebagai PKP dan sama DJP dicabut secara jabatan itu bisa dibatalkan tuh pencabutannya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya memang harus dicabut gitu ya Pak Joko sesuai ketentuan karena sudah tidak memenuhi ketentuan. Seperti itu kan pajak.
Tak terasa mungkin sudah lebih dari 15 menit kita membahas mengenai ketentuan terkait pencabutan pengukuhan PKP. Semoga apa yang kami sampaikan dalam Pojangga sesi ini dapat diterima dan dipahami oleh kawan pajak semua. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya lebih lanjut, memberikan usulan atau saran mengenai materi yang telah disampaikan, yang akan disampaikan, maupun saran lainnya, dapat follow Instagram kami di @pajakpsg, bisa disampaikan melalui DM, atau melalui YouTube kami, channelnya KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan, atau WhatsApp penyuluh di 0897 3210 066. Semoga kawan pajak semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Adika dan rekan saya Pak Joko mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.